dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia. Kata bijak hari ini adalah menjadi orang penting itu baik, tapi lebih penting menjadi orang baik, dan jauh lebih penting lagi menjadi orang yang bermanfaat, bukan sekedar baik. Baik, perkenalkan saya Retno Utami, 27 tahun jadi guru, jadi penulis dengan 16 karya, pembina eskul, hobinya mancing, dan YouTuber kecil-kecilan. Yes. Izinkan saya mempresentasikan best practice saya penggunaan alur project Air Ilmu untuk pencapaian profil pelajar Pancasila pada siswa kelas 7 di SMP 1 Bukaten. Filosofi air ilmu yang menjadi kata kunci dari best practice saya adalah air adalah sumber kehidupan. Ia mengalir seperti pahala amal jariah, dan ilmu kita yang berikan atau yang kita dapatkan harus bermanfaat dunia wal akhirat. Tidak sempurna ilmu tanpa amal, tidak sempurna amal tanpa niat, dan tidak sempurna niat karena keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua bisa ikhlas. Amin. Mudah-mudahan karya saya ini bisa menjadi yang terbaik. Kenapa? Ini inovatif dan kreatif. Belum ada yang membuat alur project air ilmu aktual, terbaru dengan kurikulum Merdeka P5, dan terbaik, teruji karena sudah 3 tahun yang lalu saya pakai. Ini buktinya. Sejarah program di SMP PK tahun 2021 kelas 7 itu temanya mainanku dan resep inovatif. Di kelas 8 olah sampah elektronik dan berkebun. Sementara di kelas 9 sekarang adalah pebisnis muda atau entrepreneur. Baik, latar belakangnya tadi sejarah project, kemudian kurikulum Merdeka, hal yang baru membuat banyak pertanyaan bagi semua orang. Bagaimana penerapan P5? Bagaimana modulnya? Dan bagaimana alurnya? Karena itu saya ingin merumuskan permasalahannya bagaimana alur air ilmu ini bisa berhasil untuk P5. Jadi tujuannya adalah mendeskripsikan bagaimana penggunaan alur air ilmu ini untuk pencapaian P5. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah, dan pemerintah, karena alur proyek air ilmu ini memudahkan dalam proses dan pencapaian tujuan. Kita tahu bahwa P5 yang sekarang itu bermula dari PJBL, Project Based Learning. Mengapa dipilih? Kenapa proyek? Karena memang banyak keunggulan-keunggulannya. Prinsipnya berpusat pada siswa, holistik, konseptual, dan eksploratif. Nah, dengan prinsip-prinsip inilah maka proyek dipilih di dalam kurikulum Merdeka. Fungsinya sebagai pengayaan, pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Di dalam pedomannya disediakan beberapa tema yang harus kita pilih. Tema yang kali ini saya pilih adalah kebinekaan. Kemudian ada dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Setiap dimensi itu ada elemen dan ada subelemennya. Dan subelemen inilah yang nanti menjadi deskripsi untuk penilaian P5. Pada tema yang pertama ada 3 dimensi yang kami pilih: kebinekaan global, kreatif, dan kolaboratif, dengan subelemen yang memahami budaya dan identitas budaya, menghasilkan gagasan dan produk orisinal, dan kerjasama. Dalam membuat asesmen ada beberapa hal pertimbangan, juga rubrik yang kita pakai harus jelas, deskripsinya mudah dipahami, diobservasi. Yang saya pakai di sini adalah mudah, mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Kemudian kami juga modul yang disiapkan itu harus bisa menjadi rancangan P5 agar mudah dan jelas. Alur proyeknya adalah air ilmu. Air ilmu adalah akronim dari langkah-langkah pembelajaran proyek. Amati, identifikasi, ide solusi, rencanakan, ilustrasikan, integrasikan, lakukan prosedur, dan umumkan. Ini perencanaan yang kami lakukan. Pertama adalah rapat koordinasi dengan tim proyek dan juga dengan semua Bapak Ibu guru. Kita menyiapkan jadwalnya, modul, dan berkas-berkas. Lalu kita petakan dari mulai tema, dimensi, elemen, subelemennya untuk 1 semester ini. Tema apa dan dimensi apa yang kita inginkan. Pelaksanaannya, tadi air ilmu itulah kami jadikan lembar kerja. Lembar kerja yang pertama amati. Siswa mengamati lingkungan dengan wawancara di sekitarnya, kemudian juga dengan melihat video yang terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengidentifikasikan apa hasil pengamatan mereka. Setelah itu
ide solusi apa yang akan mereka lakukan, membuat rumah adat apa. Karena subtemanya adalah rumah adatku. Kemudian merencanakan pengerjaan proyek pertama, tema kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika itu bulan Juli sampai September. Kemudian langkah yang kelima adalah ilustrasikan. Jadi itu contoh ilustrasinya, kemudian ini hasilnya seperti ini. Kemudian mereka mengintegrasikan konten-konten apa yang mereka dapatkan atau mereka terapkan ketika dalam proses pembuatan proyek ini. Nah, ini lembar kerja yang ketujuh adalah melakukan prosedur dan uji coba. Terakhir, umumkan dengan mempresentasikan karya mereka. Dan nanti di akhir semester kami akan membuat pameran. Inilah asesmennya, ada rubrik observasi yang bisa dipakai oleh semua guru fasilitator yang masuk ke dalam pembelajaran proyek. Ada jurnal juga. Kemudian hasilnya direka seperti ini. Penilaiannya di sub elemennya tadi dan ketiga dimensi. Hasilnya alhamdulillah untuk dimensi kebinekaan global dengan sub elemennya mendalami budaya dan identitas budaya itu rata-rata berada di berkembang sesuai dengan harapan dari 7 kelas. Kemudian yang kreatif itu ada berkembang sesuai dengan harapan, yang kolaboratif sangat berkembang. Ini karya-karya mereka. Ya, ini adalah rumah-rumah adat yang mereka hasilkan. Ini lembar refleksinya, ada lembar refleksi yang pertama ini refleksi diri, ini antar teman, ini refleksi diri tapi dengan insight. Alhamdulillah responnya positif sesuai dengan yang kita harapkan. Karena rata-rata mereka menjawab ada 3 kategori, misalnya tema, terus kemudian bagaimana metodenya, bagaimana lembar kerjanya, apakah memudahkan mereka untuk melakukan dan seterusnya. Alhamdulillah jawabannya responnya positif. Simpulannya, jadi alur proyek RILMU ini mampu memudahkan proses dan pencapaian tujuan P5, khususnya kebinekaan global, kreatif dan kolaborasi. Elemen mendalami budaya dan identitas budaya dan elemen gagasan dan karya orisinal menunjukkan berkembang sesuai dengan harapan. Elemen kerjasama menunjukkan predikat sangat berkembang dan refleksi diri dan latar temannya juga menunjukkan respon yang positif. Karena keberhasilan ini maka saya merekomendasikan yang masih bertanya-tanya bagaimana P5 penerapannya, maka RILMU karena mudah dan bisa mempercepat pencapaian tujuan. Oh, ada yang terakhir? Oh, ada yang terakhir? Kan ibu ini? Ada yang lanjut? Terakhir. Alhamdulillah selesai sudah. Dak dikduk saya menunggu dengan gelisah sebab presentasi